Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu rahimakumullah, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita dipertemukan pada malam bahagia ini setiap Jumat kedua ya. Jumat kedua, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tadi pada asar ada juga ibu saya sampaikan karena rupanya dengan ibu itu hampir lebih sejauh tadi jadi suara karena banyak tanya jawab. Jadi beberapa efek juga suara itu mulai agak sakit ya. Tapi alhamdulillah malam ini kita dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita yakni tentang fikih ibadah. Betul tadi apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi. Pertama, sholat ini sangat komplit ya. Sholat ini sangat komplit. Kalau detail kita sampaikan memang perlu kesabaran untuk menyelesaikan masalah sholat ini. Termasuk yang pertama itu tentu bakat besarnya bab sholat. Dari bab sholat itu kemarin ada dua strukturnya, syarat satu rukun. Ini masih syarat kita. Baru nanti masuk rukun. Dari syarat itu ada 5 kemarin bakatnya. Dari syarat itu ada 5 bakat lagi. Karena syarat sholat itu ada 5 bulan. Tentu yang pertama suci. Suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Syarat yang kedua suci dari najis, pakaian, tempat, badan. Syarat ketiga menutup aurat. Sitrul aurat, menutup aurat. Tentu nanti dikaji aurat itu seperti apa, batas-batas. Kalau najis juga nanti dikaji najis ini maafkan seperti apa. Karena pembagian najis itu banyak macamnya. Dari segi aspek ada 3 bulan, belum lagi dari segi yang lain. Yang keempat menghadap kiblat. Tentu dikaji lagi seperti apa sebetulnya menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat termasuk rukun dan syarat sebelum sholat. Kalau nggak menghadap kiblat sholat tidak sah. Makanya ini kan salah satu syarat. Kenapa? Ini berubah ya, karena sudah syaratnya juga. Terus gimana sholat yang telah lalu Ustaz? Biar kiblatnya nggak seperti ini dimaafkan. Karena waktu itu kan belum diketahui ini. Dan kami di Kementerian Agama banyak kasus yang kami temukan masalah kiblat ini. Ada yang ingin berkelahi, ya, maka kadang-kadang segan juga. Pas ada pemain yang diundang kami mengukur kiblat masjid, mengukur bawahnya. Kami diskusi betul dengan pengurusnya. Kita siap menerima hasil. Itu ada kasus kemarin, pas kita ukur masjid sudah jadi, rupanya terjadi perubahan. Otomatis harus digeser sahnya. Oh, ketua-ketua kakak itu marah nih. Sejak saya lahir, masjid itu tidak mungkin berubah. Betul polemik. Maka yang keempat tadi harus menghadap kiblat. Yang kelima, baru nanti kita bahas tentang ma'rifatul waqti, mengetahui waktu. Mengetahui waktu itu seperti apa, subuh itu waktunya kapan? Kan sudah ada, tidak bisa ada ilmunya. Maka ulama menyebutkan salah satu sholat itu ma'rifatul duhulil waktu, mengetahui waktu sholat. Ada orang yang sholat di zuhur, dia sholat di waktu zuhur, tapi dia tidak tahu waktu zuhur, maka sholatnya tersah. Atau ya Bapak Ibu,
Jadi bukan masuk waktunya yang dikaji, mengetahui ilmu tentang waktu sholat itu aja. Makanya para ulama mengatakan ada orang yang sholat di waktu sholat, benar sholatnya, benar waktunya, tapi tidak tahu dia waktu itu kapan. Maka ketika itu sholat itu keluar dari syaratnya. Nah, jadi harus tahu subuh, maghrib, asar, ya, asar, maghrib, isya, subuh itu diketahui. Maka itu baru syarat, baru masuk kepada syarat. Besok baru masuk ke dalam guru. Syarat pun kita masih poin garis awal. Syarat 5 tadi Pak. Yang awal sucinya garis 2. Hadas kecil, hadas besar. Yang kita bahas hadas kecil. Cara menghilangkan hadas kecil, untuk ada syarat selesai sudah. Syarat itu kan selesai, Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih ingat. Ya, syarat itu kemarin airnya harus mutlak. Nah, kita ingin kembali. Air itu harus air mutlak, air suci. Yang kedua harus mengalir pada basuhan. Yang ketiga, tak boleh di anggota badan itu merubah warna air. Yang keempat, tidak boleh ada hubungan dengan anggota tubuh. Yang kelima, khusus bagi orang yang berhadas terus-menerus, wajib dia berwudu ketika habis tuntas. Setelah syarat masuk rukun wudu. Rukun wudu berapa kemarin? 6. Niat, cuci muka, cuci tangan, usap kepala, basuh kaki. Termasuk batas-batasnya sudah kita sampaikan. Batas muka seperti apa? Lintangnya seperti apa? Bujurnya seperti apa? Terus batas tangan seperti apa? Usap kepala itu seperti apa? Maka masa-masa ini cukup sedikit saja. Tapi masa-masa wajib seperempat. Karena Rasulullah mengusap kepala itu seperempat. Nah, itu yang kita bahas sebenarnya. Maka apa kita ikuti yang lebih bagus? Maka pas mengusap kepala selesaikan seperempat. Yang terakhir, yang kelima, basuh kaki. Yang keenam, tertib. Apa makna tertib? Sesuai dengan ketertiban yang awal dan akhir. Itu masuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan sekarang sunnah kembalikan definisi sunnah Bapak Ibu. Jadi sunnah di sini bukan kata orang sunnah sesuai sunnah Rasul, bukan. Kita harus ada ilmu. Sunnah menurut fikih dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu namanya sunnah. Sunnah dalam hadis perkataan, perbuatan, takrir ketetapan Rasulullah SAW. Maka muncul sekarang istilah sunnah Rasul. Kalau tidak sesuai dengan sunnah, sampai ustaz ada istilah ustaz sunnah, masjid sunnah, lah kacau jadinya kan. Ya, ada ustaz sunnah. Berarti selain ustaz sunnah nggak sunnah nih. Tanya dulu definisi sunnah itu apa. Ada orang yang mengklaim sunnah, tapi dia nggak tahu ta'rif sunnah itu apa. Coba tanya nanti. Oh, ustaz sunnah. Tanya sama dia. Tahu nggak kamu definisi sunnah itu apa? Sunnah itu ada versi fikih, ada versi hadis. Kalau versi fikih dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, itu sunnah. Versi hadis berkata perbuatan dan ketetapan Rasulullah itu sunnah. Jadi mereka mengklaim kalau tidak sesuai dengan sunnah maka bid'ah. Maka mereka melarang bermazhab. Padahal mazhab itu dari sunnah. Imam Syafi'i melarang kitab fikih ini seluruhnya berdasarkan hadis sunnah Rasulullah SAW. Muncul perkataan sekarang, kan Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan katanya, andai kitabku ini mazhab,
ini bertentangan dengan sunnah Nabi, maka tinggalkanlah mazhabku, kata Rasulullah. Yang menentukan bertentangan dengan sunnah Rasulullah siapa? Ulama sekarang jauh dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu abad keberapa? Tiba-tiba orang sekarang mengatakan, oh itu tidak ada, karena tidak ada hadisnya. Dari mana kamu tahu tidak ada hadisnya? Kita kan harus ikut sunnah. Dia ikut sunnah harus melalui ulama. Karena dia berkata, ini kan ada dari Rasulullah, ini ada dari Rasulullah. Dia menentukan ada dari Rasulullah itu ulama. Nah, jadi kadang-kadang kita ya, ada ilmu hadis sedikit menyalahkan. Oh ini salah, ini salah. Ini tidak pernah dibuat Nabi. Yang menentukan memang dia pernah ketemu Nabi itu tidak. Nah, ini persoalannya. Jadi dalam masalah ibadah, mazhab ini sangat penting. Karena kita orang Allah, Bapak Ibu, saya yakin Ustaz hari ini sudah jarang yang hafal 20.000 hadis dengan matangnya. Ada nggak Ustaz hari ini? Nggak ada. Ya. Termasuk Ustaz-Ustaz besar itu yang sedikit ceramah yang mengklaim sunnah-sunnah. Ada nggak ya? Hafal yang 20.000 hadis dengan sanad dan matangnya. Imam Syafi'i itu bukan lagi pakar hadis dia. Jadi artinya mereka sudah mengatur Hanafi, sudah mengatur Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya. Semua mereka ini ulama-ulama mustahid. Bila ulama mustahid itu pendapat mereka itu sudah kita bisa ikuti, tidak usah. Karena mereka sudah menguasai. Kenapa kita sombong menyalahkan mereka dengan alasan tidak ada hadisnya, tidak ada sunnahnya? Begitu. Maka masuk kepada sunnah-sunnah itu. Tapi ini bukan sunnah dari Rasulullah. Yang maksud di sunnah di sini, ketika Bapak Ibu berwudu, tinggalkan untuk tetap sah. Tapi kalau mau dapat pahala, kerjakan. Apa yang pertama? Tasmiyah, baca bismillah. Nanti Ustaz, kalau ada orang yang tidak baca bismillah ketika wudu, salah wudunya. Kenapa? Bismillah itu bukan dulu, dia sunnah. Ya, wal aqal bismillah, paling sedikit cukup bismillah saja sudah. Wal akmal bismillahirrahmanirrahim. Mana tahu orang tidak mau komat, kita wudunya sudah bismillah. Selesai. Sudah dapat sunnah baca bismillah. Kullu amrin subahin lam yubda' bi bismillah. Setiap pekerjaan apapun yang kita lakukan zubanin, tak ada makna kalau tidak dimulai dengan bismillah. Minum bismillah, melangkah bismillah. Pakai baju bu, pakai bismillah atau pakai baju? Iya. Pakai sandal, bismillah. Masuk masjid, iya. Tetap bawa tandanya. Padahal itu amalan sunnah. Jadi sebetulnya sayang Allah dengan kita Bapak Ibu. Banyak panen-panen kita itu. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan, kam min amalin dunya yatasawwaru bi umuril akhirah bi husnil. Wa kam min amalin akhirah yatasawwaru bi umuril dunya bi sunnil. Berapa banyak perbuatan duniawi dia menjadi perbuatan akhirat karena niat. Berapa banyak perbuatan akhirat dia menjadi perbuatan dunia karena niat. Pakai baju itu dunia atau akhirat? Pakai baju di rumah dunia atau akhirat? Dunia. Tapi ketika kita pakai baju dengan bismillah, dengan adab Rasulullah pakai sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Dapat pahala atau tidak? Kenapa cari pahala atau tidak? Tidak susah. Keluar rumah pakai sandal. Ada Rasulullah pakai sandal apa? Kanan. Sandal itu kiri. Bismillah. Dapat pahala. Masuk masjid. Kaki apa dulu?
bismillah kanan. Baru kiri dapat pada semua itu dunia. Dia jadi amalan akhirat. Kenapa? Karena dimulai dengan niat. Setiap perbuatan dengan niat yang baik pasti dimulai dengan bismillah. Karena nggak bisa bismillahirrahmanirrahim, bismillah saja, bismillah. Apapun. Saya pernah ketemu hal seperti ini. Ustaz saya, komen kami dulu, sampaikan bismillah. Pergi bismillah. Jangan-jangan amal sedikit inilah yang membuat kita husnul khatimah. Jadi pas wafat bapak itu bismillah. Allah Akbar. Husnul khatimah pas suka dapat dari Allah. Amalnya cuma bismillah. Maka tidak bisa kita main-main dengan bismillah. Maka ini termasuk sunnah wudhu yang pertama dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa tujibu inda Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal mewajibkan bismillah ini rukun dari itu. Maka kalau masuk Hambali, orang-orang dari Mekah, Madinah, itu mazhabnya Hambali. Jadi orang itu memasukkan bismillah dalam rukun. Maka menurut mazhab Hambali, kalau tidak baca bismillah rukun tidak sah. Karena dia syarat. Karena dia masuk rukun. Masuk dia kepada rukun. Jadi kalau kita tahu ilmunya, tidak perlu kita bertentangan. Karena banyak pendapat khazanah fikih itu luas. Tidak bisa kita menyalah-nyalahkan. Yang sama dengan kunut. Ada yang berpendapat kunut itu tidak sunnah. Tidak usah buat kunut di sini. Ada yang mengatakan sunnah itu dalam fikih Syafi'i sunnah apa? Diganti dengan sujud sahwi. Sikap kita apa? Tasamuh, berlapang. Ketika kita sholat dengan imam yang tidak berkunut, maka sholat kita batal kalau kita berkunut. Anda tak perhati di sholat di Masjid Al-Hidayah atau di Keramadhan. Kan Muhammadiyah, dia tidak kunut. Kita sama-sama di situ. Pas rakaat kedua, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Bapak di mana nanti? Batal salat. Itu fikih, Pak. Salatnya batal. Kenapa? Syarat salat wajib ikut imam. Tidak bisa kita menanti makanya fikih itu luas. Kita harus berlapang-lapang. Tidak boleh kita menyalahkan. Karena pendapat ini sudah ada. Maka kalau orang berbicara dengan ilmu, tidak gampang kita menyesatkan orang. Ya, sedikit-sedikit sesat, sedikit ini. Akhirnya surga kita kaplingkan, itu salah. Padahal surga itu luas dan luas lagi. Dan bumi, kalau perlu doa kita semua, kita masuk surga. Tidak usah kata-kata kita masuk kita semua. Itulah doa kita. Doanya masuk surga semua, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa yusallu qabla at-ta'awuz. Bahkan sebagian ulama mensunahkan membaca a'udzubillah. Setelah bismillah, kalau mau lagi pahalanya banyak, baca syahadat. Di waktu kita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu baca doa. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Ini doa sebelum berwudu. Dia hanya sunnah, tak wajib, bukan rukun. Maka ketika kita cuci tangan, mulai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Asli Engkau ya Allah, segala puji bagimu, Engkau yang telah menciptakan air ini dalam keadaan suci. Baru mulai. Nah, ini sunnah-sunnah awal. Wa yusallu liman tarakaha ayyutiya bi asna'iha. Kalau lupa bismillah awal boleh bertengah pas basuh tangan, tidak baca bismillah ini. Boleh baca,
Gimana? Bismillah fi awwalihi wa akhirih. Itu semua mau angkat apa baca bismillah. Pasti jangan bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Wa kadzalika min nahwil akal, juga sunnah baca bismillah sebelum makan. Wasyara sebelum minum. Wal iktihal sebelum bercelak, bersikap, baca bismillah disunahkan. Nah, begitu sunnah-sunnah dalam berwudu. Wa katsirun min ashabi anna awwalus sanun tasmiyah wal manqul min Syafi'i. Maka kebanyakan ulama-ulama Syafi'iyah bahwa itu permulaan sunnah berwudu seperti juga sunnah terhadap hal-hal yang berjalan, berkendaraan, semua yang baik-baik dimulai dengan bismillah. Bayangni ma'amin ghusl yadayn, maka bismillah itu bahkan Imam Nawawi dia membacakan bismillah dalam setiap permulaan basuhan. Bukan bismillah, tangan bismillah. Ini Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Nah, begitulah mereka bersungguh-sungguh dalam mencari sunnah. Makanya umum rukun yang sunnah yang pertama baca bismillah. Terus apa lagi sunnahnya Nabi dalam berwudu? Qala jam'ul mutaqaddimin anna awwalu as-siwak. Jadi ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan siwak terlebih dahulu, baca bismillah. Ada yang mengatakan bismillah bersih. Siapa bahasa kita dulu? Gosok. Nah, sama ini tidak apa siwak. Disunnahkan bismillah membaca Al-Quran. Sunnah membaca bismillah dalam membaca Al-Quran, walau di asnaf is-surah, walaupun di perkataan surat, walau di sholat, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau orang mazhab Syafi'i dia baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa izqala rabbuka lil malaikati, pertengahan surat tetap baca bismillah. Karena ada sebagian imam dia tidak baca bismillah, karena dia menganggap itu sunnah ayat apa ini masalah sunnah. Kita harus bertambah-tambah. Nanti ada imam kok tidak baca bismillah dia. Bismillah kan sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Jadi kalau ada ilmunya kita, kalau ada imam tidak baca bismillah dalam ayat, kalau kita ada ilmu tidak usah. Karena itu bukan bagian daripada rukun. Dia sunnah. Nah, begitu. Paham? Apa yang mau? Kau kajian fikih ini ada sedikit bagus. Pertama, fikih saya di Masjid Barifun Al-Fajar itu dari mata fikih. Sekarang baru soal zakat. Karena fikih ibadah itu ada sholat, zakat, puasa, haji. Itu namanya fikih ibadah. Udah 5 tahun karena sekali sebulan. Udah 5 tahun sekarang baru zakat. Berarti kok sholatnya hampir 4 tahun baru selesai. Karena orangnya kalau itu kan majlis setelah maghrib. Itu majlis setelah asar, rata-rata sekali takbir itu 1 jam. Tapi kalau pasca maghrib, selesai. Tapi tidak masalah, pelan-pelan setidaknya. Dengan pelan-pelan ini, insya Allah barokahnya kita lakukan. Kita dapat berkah. Yang kedua, pakar bagus dan kafmain. Sunnah untuk yang kedua, basuh telapak tangan. Jadi sebelum berwudu kita basuh telapak tangan ma'an ilal kawmain sampai terkena tangan. Jadi kita ini aja Pak.
disunahkan dibasuh dulu. Bagus dulu baik, ma'a tasmiyah beserta baca bismillah, syahadat dan bismillah. Kan sebelum mulai ya, sambil baca bismillah. Kalau bismillah sambil basuh telapak tangan. Wa tawaddu'a min nahwi ibri atau min tahiriha min tiba. Walaupun berbentuk dari wadah, kan wadahan. Baca bismillah. Sebelah sini dulu, sebelah sini baca bismillah. Karena dakar dulu kan dakar, dulu kan orang wadah. Di sini contoh, habis itu letaknya bismillah. Yang ketiga, siwak. Nah, baru yang ketiga siwak. Baca bismillah, habis itu langsung siwak. Gosok gigi. Al-tarfil asna zahiran wa batinan, bersiwak dengan melebar atau al-tarfil batinan wa zahiran, begini. Jadi siwak itu masuk ke dalam bintangnya juga mendatang. Itu maksudnya siwak di sini. Karena ada khabar, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la'amartuhum bis-siwak inda kulli wudu'in." Hadis Rasulullah. Kalau seandainya kata Rasulullah, siwak ini tidak berat bagi umatku, la'amartuhum, sungguh aku perintahkan mereka bersiwak dalam setiap wudu. Tapi karena ada kadang dia akan jadi wajib. Kalau seandainya umatku tidak pernah untuk bersiwak dalam berwudu, sungguh masukkan siwak ini bagian dari rukun. Itu namanya kalau di mana ngambil istilah hukumnya. Tapi karena berat, Nabi yang menjadikan berat siwak itu rukun itu. Memang susah tadi. Rasulullah haram. Nah mungkin akan kata orang ingin yang berbuat siwak. Kenapa? Karena siwak lam yasah bil usbu'. Karena siwak tidak sah dengan jari jari. Kalau saya udah bersiwak sah dengan jari, tidak sah di sini. Siwak itu pakai alat. Kalau bahasa kita sesuatu yang kesat, ada kayu kesat. Kalau sekarang gosok ini itulah apanya sebagai kias. Karena orang dulu tidak ada gosok gigi. Kalau sempat sama Rasulullah ada gosok gigi, mungkin itu untuk siwak. Dulu kan yang kasar kayu Arab namanya, kayu kan. Itu siwak. Dan siwak itu kan dipakai orang-orang Mekah, ini pakai juga siwak. Beda kan siwak sebelum sholat dengan siwak ketika berwudu. Ada juga siwak sebelum sholat pakai itu. Cuma kadang-kadang itu aja dipakai terus. Sehingga higienisnya hilang. Sama kami jamnya punya betul siwak. Enggak ada. Jadi sesuatu itu pun ditengok juga bentuk dan cara pemakaiannya. Anda bisa langsung ambil begini atas hukum bisa seperti ini. Kalau itu dan setelah itu sudah terus. Wa yahsinu bi kulli khash'ain, maka bersiwak itu mesti dengan sesuatu yang kesat di sini. Walau binahwi khirqatin, walaupun seumpamanya dengan merobek kain. Nah, kain itu bisa. Walaupun dengan merobek kain, atau kain yang kesat. Karena sama dulu itu kain yang sangat kesat. Namanya kayu au. Au fala asurih ghaimin, kalau ada yang lebih baru yang harus lebih bagus. Artinya itu kiasnya. Kan harum dia kita pakai kan. Nah, jadi ada kias misalnya yang bisa begitu. Wa abdul arab, itu adalah kain arab. Kain arab tentu sesuai dengan hukum ketika itu. Dia kainnya arab, bisa dipakai untuk bersih. La bimusbuhi, tidak sah siwak dengan jari-jarinya, walau khasyiyatan, walau jarinya kesat. Ada dari orang kesat. Banyak kerjaan, nah itu dari tubuh, karena itu bagian dari tubuh. Nah masuk dalam siwak di sini. Walau khasyiyatan, walaupun jarinya itu kesat.
Wa inna ma yata'allu siwak, karena siwak itu sangat penting. Liman lila asnanan lahu, walaupun bagi orang yang tidak punya gigi. Maka hukum siwak itu bukan soal punya gigi dan tak punya gigi. Nanti kok tidak punya gigi, Pak? Saya tidak dapat sunat siwak, katanya kan. Sama dengan gosok kepala kok dan orang botak nanti. Jadi terukurnya bukan bentuknya tapi perbuatan. Walau ladahul aslam, orang yang tak punya gigi pun disunahkan untuk bersiwak di kulli wudu'in, setiap dia berwudu. Dan siwak juga disunahkan di kulli sholatin, bagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Begitulah kata Rasulullah. Wa inna salam min kulli raka'atain, atau siwak disunahkan setiap sholat dua rakaat. Saya tarawih habis subuh berdiri sunah siwak. Berdiri sunah siwak di sini. Kosong. Wa zalika li qabrin, ada sebuah sanad. Hadisnya jayyid, sanadnya di sini jayyid. Bukan kuatnya, tapi jayyid itu hanya bagus. Bukan hadis maksud, bukan hadis dhaif. Apa katanya? Raka'atan bisiwakin afdalu min 70 raka'atan bila siwakin. Orang yang sholat 2 rakaat dengan siwak, dengan gosok gigi, lebih afdal daripada sholat 70 rakaat tidak pakai gosok gigi. Atau ayat apa itu? Maka gosok gigi kita baru nanti seperti ini. Itulah makna Islam itu bersih. Karena ini menyangkut tentang mulut. Maka ada sebuah khabar yang sanadnya jadi raka'atan bisiwakin, 2 rakaat salat dengan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat salat tidak pakai siwak. Ulama-ulama subuh, ulama-ulama tasawuf, pondok saya ketemu ada ustaz itu dia nggak pernah kecelakaan sama saya. Dia kesal terus. Maaf, ini amalan yang luar biasa. Bersih, wudu siwak, mau sholat siwak. Itu yang dia akan mungkin dari ini dia ambil supaya fadilah sholat itu luar biasa. Dan begitu juga sunnah bersiwak ketika baca Quran. Sunnah, apalagi baca hadis, apalagi belajar ilmu syariat, apalagi berobat bau mulut akibat tidur atau yang lain, apalagi al-sinnun binahwi safratin, atau gigi sudah mulai menguning, al-istiqah minan naum, bangun dari tidur, wa dukhulil masjid, masuk masjid, wa manzil, masuk kamar. Bapak tidur sunnah gosok gigi, was-sahur, ketika sahur, wal ikhtidar, ketika sakit keras disunahkan bersiwak. Kenapa? Ada hadis dari Rasulullah, innahu yushiru khurujal ruh. Barang siapa yang rajin bersiwak ketika sakaratul maut, akan keluar dari jasad. Nah, sekarang kita meremehkan siwak itu. Padahal ada amalan yang luar biasa. Orang yang sekarang ketika dia rajin bersiwak, kata Rasulullah, yushiru ruhnya akan mudah keluar dari jasad. Apa sebetulnya? Ada berapa yang kita bahas? Baca bismillah, menggosok tangan, bersiwak. Baru 3 kan sekali bertemu. Baru 3 bahasa. Karena kita pakai redaksi dan teks yang harus kita baca, tidak. Baik, Bapak Ibu rahimahullah, sampai di situ dulu kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan. Kalau tidak salah ada sunnah untuk kita percepat nanti. Ada 18 kalau tidak salah. Ini baru 3 kan. Besok kita percepat. Karena ini yang penting-penting, jadi diterapkan sedikit ya. Baca bismillah, menggosok tangan dan bersiwak. Insya Allah mudah-mudahan dapat menjadikan yang tiba dan ilmu bagi kita semua. Amin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.